البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih mengenai daripada ucapan muallif rahimahullah ta'ala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan atau menukilkan daripada dalil berkaitan masalah syafaat, bahwasanya mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menyeru kepada orang-orang saleh atau kepada para wali, tujuan mereka untuk mencari syafaat, agar mereka diberi syafaat melalui mereka-mereka itu, yaitu melalui orang-orang saleh yang sudah meninggal atau para wali yang mereka anggap mereka adalah wali itu. Kemudian beliau berkata di sini, wa dalilu syafaati qauluhu ta'ala, dan dalil berkaitan masalah syafaat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ma la yadurruhum, padahal apa? Padahal yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut sifatnya apa? Ma la yadurruhum, sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya pada mereka. Wa la yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat pada mereka. Wa yaqulun, dan mereka itu para penyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangkaan mereka ya. Jadi mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya agar mencari syafaat, agar bisa menjadikan pemberi syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat itu ada jenis. Syafaat itu ada dua jenis. Kata beliau syafa'atun manfiyah, kemudian wasyafa'atun musbattah. Syafaat manfiyah itu syafaat yang apa? Yang salbiyah, itu syafaat yang ditiadakan, dinafikan. Ditiadakan, dinafikan, namanya syafaat manfiyah. Kemudian wasyafa'atun musbattah, kemudian yang kedua adalah syafa'atun musbattah, itu syafaat yang ditetapkan atau ada, seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan di sini fa syafa'atul manfiyah. Maka adapun syafaat manfiyah itu, kata beliau, maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdir alaihi illallah, yaitu sebuah syafaat yang apa? Yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala pada perkara yang tidak dimampu atau tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat, menghilangkan malapetaka, menghilangkan kegentingan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan. Seperti ini tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti ini ketika diminta pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syafaat ini syafaat apa? Syafaat manfiyah, yaitu syafaat tutlab min ghairillah, syafaat yang diminta dari selain Allah Ta'ala pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian semuanya dari apa yang Allah Ta'ala atau kami rezekikan kepada kalian, dari apa? Berupa harta atau yang semisalnya yang kami rezekikan kepada kalian, min qabl, sejak dahulu, an ya'nam min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah, kata beliau. Beliau menukilkan ayat ini bahwasannya Allah Ta'ala berfirman,
wahai orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari, la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Allah Ta'ala menyebutkan di sini yang mana hari tersebut tidak ada jual beli, tidak ada juga persahabatan, tidak pula syafaat. Sehingga segera orang itu beramal, jangan ditunda. Berinfak sekarang mumpung masih ada kehidupan dan juga kesehatan. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Mana syahidnya di sini? Syahidnya adalah firman Allah Ta'ala, min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Ada suatu hari yang tidak ada di dalamnya jual beli lagi, tidak pula persahabatan, tidak pula syafaat. Udah, semuanya ditiadakan. Sehingga hati-hati seperti ini. Kemudian qala syarih, berkata penyarah kitab ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyutun. Laisat mutlaqatan. Kata beliau, asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyutun. Laisat mutlaqatan. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan memiliki ketentuan-ketentuan. Tidak secara mutlak. Maksudnya apa? Tidak mutlak itu maksudnya itu tidak terlepas dari syarat. Pasti ada syaratnya. Kemudian beliau menyebutkan berikutnya, fasyafa'atu syafa'atan. Maka syafaat itu ada dua jenis. Syafa'atun nafaha Allahu ajalla wa ala. Syafaat yang Allah Ta'ala tiadakan. Wahya asy-syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Yaitu syafaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa' ahadun 'indallahi illa bi idnih. Maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan seizinnya. Wa afdalul khalqi wa khatamin nabiyyin, dan makhluk yang paling afdal dan menutup para nabi, Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza arada an yashfa' li ahli al-mauqif yaumal qiyamah yakhirru sajida. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat nanti li ahli al-mauqif, yaitu orang-orang mereka semuanya berdiri di padang mahsyar, datarannya sangat luas sekali. Tidak ada bangunan di atasnya. Kemudian semuanya dikumpulkan dari satu dan mereka menunggu ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masing-masing meminta syafaat agar disegerakan urusannya, segera diputuskan perkaranya. Kemudian waktu itu tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang waktu itu mereka sangat panas sekali. Berdiri kemudian panas dalam keadaan matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ini 1,5 kilo ya, sekitar 1,5 kilo. Alhamdulillah sekarang aja jauh sekali, panas sekali ya. Apalagi kalau 1 mil. 1 milnya sekitar 1,5 kilo itu. 1,5 kilo itu. Sejarah itu tentunya lebih panas. Sehingga waktu itu mereka mencari syafaat dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang para ulama menyebutkan ini adalah syafaatul uzma, itu syafaat yang besar. Idza arada an yashfa'a li ahli al-mauqif yaumal qiyamah yakhru sajidan baina yaday rabbah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan syafaat nanti pada ahlul mauqif, orang-orang yang di padang mahsyar di hari kiamat nanti, beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud, tersungkur dan sujud dalam keadaan sujud baina yaday rabbah. Baina yaday rabbih, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbnya, wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alaih. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya dan memujinya dan juga menyanjungnya. Wala yazalu sajidan. Dan masih Rasulullah ini senantiasa bersujud dalam keadaan sujud hatta yuqala lahu, hingga dikatakan kepadanya, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wa qul tasma', berbicaralah engkau akan didengar. Berbicaralah engkau akan didengar. Wasfa'tu syaffa', ini mintalah engkau syafaat, niscaya apa? Engkau akan diberi syafaat. Fala yashfa' illa ba'dal idzn, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita tertipu
dengan wali-wali yang mereka anggap adalah wali atau orang-orang saleh yang sudah meninggal kemudian mereka sembah. Mereka bangun kuburan di atasnya. Kemudian mereka sembah dan mereka minta kepada mereka dengan alasan bahwasannya orang-orang saleh inilah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan bahwasanya para wali inilah yang bisa menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Padahal mereka jauh daripada keimanan dan jauh daripada ketakwaan yang mana tidak terwujudkan pada orang-orang tersebut. Belum tentu yang mereka sembah, belum tentu yang mereka mintai, belum tentu yang mereka jadikan sandaran untuk mendapatkan syafaat adalah orang-orang benar-benar orang saleh. Terkadang mereka menganggap orang saleh, mereka menganggap itu adalah wali, padahal min afjarin nas, termasuk manusia yang jahat. Karena yang namanya wali sebagaimana ayat yang sudah kita sebutkan kemarin, bahwasanya tidaklah diraih atau seorang tidak akan menjadi wali kecuali dengan dua syarat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka, tidak pula mereka bersedih, tenang, bersabar, pasrah, terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa fi'lul awamir wa ijtinabun nawahi. Ketakwaan itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dinamakan dengan hakikatut taqwa. Sehingga jangan sampai tertipu dengan ajakan-ajakan iblis yang mereka menjerumuskan. Mereka mengatakan tidak masalah, kalian itu dosanya banyak, dosanya besar, sehingga kalau kalian minta syafaat langsung dari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin diterima. Kalian harus menjadikan perantara-perantara. Di antara perantara-perantara orang-orang saleh, para wali, maka kalian harus menyembah mereka. Ini iblis laknatullah alaih. Iblis ini membisik-bisiki mereka. Karena iblis telah bersumpah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang sumpahnya iblis apa? La'aghwiyannahum ajma'in. La'aghwiyannahum ajma'in. Sungguh-sungguh aku akan menyesatkan mereka semuanya. Itu sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita terjerat, terperangkap dengan bisikan-bisikan, langkah-langkah syaitan yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena bahaya sekali. Kemudian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di sini lanjutannya, wa syafa'atul musbatah, setelah beliau merinci dan menyebutkan apa itu syafa'atul manfiyah, kemudian beliau memulai wa syafa'atul musbatah, dan syafaat yang musbatah itu yang ditetapkan allati tutlab minallah, yaitu syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya syafaat bagi ahlu kabair. Jadi jangan sampai kita seperti orang Khawarij. Orang Khawarij, orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di neraka, enggak dapatkan syafaat sama sekali. Khata', keliru. Ahlus sunnah wal jamaah pertengahan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar apa kemarin? Mu'minun bi imanih naqisul iman. Bahwasanya dia adalah beriman dengan keimanannya, namun keimanannya berkurang. Itu pelaku dosa besar. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah jami'an. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menafikan syafaat pada ahlu kabair. Bahkan dinukilkan bahwasanya para salaf Ahlus sunnah wal jamaah mereka sepakat bahwasanya apa? Pendapat mereka yaitu bahwasanya adanya syafaat bagi ahlu kabair. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa, bahwasanya wa madhhabus salafil ummah wa aimmatuha wasairi ahli sunnati wal jamaah isbatus syafa'ah li ahli kabair. Dan termasuk pendapat salaful ummah, pendahulu umat kita ini, wa aimmatuha, dan para imamnya, wasairi ahli sunnati wal jamaah, dan seluruh ahli sunnah wal jamaah isbatus syafa'ati li ahli kabair, menetapkan adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Jadi pelaku dosa besar nanti Allah Ta'ala akan apa? Akan mengadab kalau seandainya Allah Ta'ala menghendaki. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab ahlu kabair, Allah Ta'ala akan mengadab
ahlu kabair tersebut, pelaku dosa besar tersebut sesuai dengan kadar dosanya, tidak selama-lamanya. Adapun selanjutnya nanti apa? Ujung-ujungnya ke surga. Nah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengadab, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Kemudian jika Allah Ta'ala menghendaki diampuni, diampuni, langsung masuk ke surga. Naam. Kemudian berikutnya wasyafi'u mukarramun. Naam bisyafa'ah. Bahwasannya asy-syafi' ini, pemberi syafaat ini dimuliakan dengan syafaat. Memang dimuliakan dia, diridai. Wal masyfu' lahu huwa man radhiyallahu qawlahu wa amalah ba'dal idzn. Adapun na'am al masyfu' lahu itu orang yang dimintakan syafaat untuknya adalah orang yang Allah Ta'ala meridai ucapannya dan juga amalannya setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Na'am, yang memberikan syafaat untuknya itu, yang diberi syafaat untuknya, nah, siapa itu? Ya, itu adalah orang yang Allah Ta'ala ridai ucapannya dan juga amalannya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Allah Ta'ala berfirman, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan seizinnya? Enggak ada. Sehingga syaratnya dua ya, ar-ridha sama asy-syafa'at. Di samping Allah Ta'ala meridai ucapannya, amalannya, nah setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu apa? Akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-idznu war-ridha. Dua syarat tersebut. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Al-idzn war-ridha. Naam. Kemudian berikutnya dalam syarahnya itu wa syafa'atul musbatah, syafaat musbatah itu kata Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah taala, hiya allati takunu ahli tauhid, itu syafaat yang terjadi pada ahli tauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun. Adapun orang musyrik maka tidak bermanfaat baginya syafaat. Nah, sama sekali. Kemudian walladzi yuqaddimul qarabin lil kubur. Nah, qarabin lil kubur wan nuzur lil kubur wa hadha musyrikun la tanfa'uhu syafa'ah. Dan orang yang menyerahkan atau mempersembahkan kedekatannya, mungkin mendekatkan diri kepada kuburan-kuburan dan bernadar untuk kuburan-kuburan, hadza musyrikun, seperti ini adalah orang musyrik, la tanfa'u syafa'ah, tidak bermanfaat syafaat untuknya. Wa khulasatul qaul, kata beliau, dan intinya pembicaraan ini atau pembahasan ini, anna syafa'ata al-manfiyata, bahwasanya syafaat yang ditiadakan itu adalah hiyallati tutlab bi ghairi idnillah au tutlabu lil musyrikin, yaitu syafaat yang diminta kepada selain Allah dengan diminta dengan tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala, tanpa diiringi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Au tutlab lil musyrikin, atau dimintakan untuk orang musyrik, itu juga manfiyah karena enggak ada manfaatnya. Orang musyrik enggak akan dapat syafaat walaupun dimintakan. Nah, wa syafa'atul musbatah, sedangkan syafaat musbatah hiya allati takunu ba'da idznillah. Syafaat yang ditetapkan itu adalah syafaat yang terjadi setelah izin Allah Subhanahu wa taala, wali ahli tauhid, dan untuk ahli tauhid. Jadi ahli tauhid itu adalah dari kalangan ada dua, ahli tauhid yang memang benar dia itu berusaha untuk sempurna tauhidnya, ada juga apa? Ahli tauhid yang dia termasuk ahli kabair, pelaku dosa besar, ahli ma'asi. Ini masih diharapkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kita selesaikan, sudah kita selesaikan kaidah yang kedua, yaitu berkaitan masalah syafaat dan syubhat mereka yang mengatakan bahwasannya kami itu tidak menyembah para wali, tidak menyembah orang-orang saleh, melainkan untuk mendekatkan diri kita kepada mereka, atau melainkan mereka itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini adalah pendapat yang batil, pendapat yang mungkar. Yang sahih adalah bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua, syafaat yang manfiyah yang ditiadakan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Kemudian syafaat musbatah, itu syafaat yang ditetapkan dengan dua syarat, yaitu al-idnu war-ridha, dua syarat izin dan ridha. Wallahu taala alam shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya mengenai kaidah yang ketiga biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.